Itu yang harus ditanya kepada yang donaturnya kan. Yang donatur mau nggak ini digunakan untuk keperluan lain. Kalau donaturnya nggak mau ya ini bisa jadi perkara juga. Karena yang donatur itu niatnya ya mau bantu untuk pengobatan kan gitu kan. Dia tahu itu kan karena untuk pengobatannya Mas Agus. Yang saya tahu loh ini karena lewat podcast itu taunya itu. Kalau kemudian saya misalnya membantu untuk pengobatan tapi untuk dipergunakan yang lain kan ya saya bisa kecewa loh. Saya bisa kecewa. Itu. Jadi ini penting juga, makanya saya sekali lagi tata kelola itu menjadi sangat penting. Emang kamu siapa, Densu? Kamu siapa? Di belakangmu siapa orang besar? Di belakangmu siapa? Pak Jokowi, Prabowo, Megawati. Ya, di belakang saya hukum. Nah, jadi janganlah kalian semua ini yang melawan orang buta itu adalah melawan kekasih Allah. Karena orang buta itu adalah kekasih Allah. Karena matanya tidak melihat, tapi hidupnya hanya gara-gara cinta kasih dan iman. Jadi kalau Agus kalian ganggu, sama kalian menginjak-injak kasih sayang Allah itu. Karena itu, siapa saja pengecara yang melawan orang buta akan KO, akan masuk neraka. Oh, marah nih sama saya, padahal katanya bukan Tuhan masuk neraka. Tapi sayalah orang yang mendoakan kalian masuk neraka. Karena kalian menyerang dan melawan orang buta yang tidak berdaya. Untuk membantu mencarikan jalan keluar untuk permasalahan sepele. Cuman akhirnya berkembang kemana-mana. Karena visi misi kita adalah bagaimana jangan sampai para donatur atau orang-orang yang ingin menyumbang kehilangan rasa percayanya lagi. Karena itu berkenaan dengan visi misi daripada Kemensos juga. Kami di sini sama-sama mengikat ingin saling mengisi supaya kedepannya jangan kasus ini menjadi satu contoh yang buruk di masyarakat. Sebelumnya Mas Densu, Mbak Novi kan sudah ketemu sama Dirjen, sama staf-staf kita ya, membahas berbagai hal yang terkait dengan isu ini gitu. Nah tadi ketemu saya secara langsung dan ketemu dengan Pak Wamen, kita mendalami masalah-masalahnya, kemudian kita identifikasi mana-mana yang kira-kira ini menjadi poin penting untuk islah itu, untuk mencari jalan terbaik ya, cari solusi. Ya, oke, Densu katanya awalnya hanya karena dia donatur itu ada, oke benar. Tapi sekarang posisi dia legal standingnya apa? Kenapa dia harus ikut-ikutan dengan Novi? Apakah dia bagian yayasan? Bukan. Apakah dia kuasa hukum? Bukan. Apakah dia mediator? Ada surat mediator? Bukan. Lah terus kenapa ngebacot terus? Ya inilah ya kalau menurut saya ya biang keroknya yang membuat ini nggak beres-beres. Kalau memang Novi itu punya itikat baik yang katanya dia adalah ibu yang baik, kasih ke bantuin orang, nggak usah pikirin itu uang disalahgunakan atau tidak. Yang namanya sudah donasi, relakan di situ. Jadi biar Agus yang milih, dia dapat duit. Kalau misalnya dia bilang gue lebih baik buta dibanding nggak makan, saya mau makan dulu, ya udah biarin. Ini pilihan dia, kan uang itu udah dikasih buat dia. Tapi saya yakin kok gitu loh ya, kalau dibiarkan terus seperti ini, kerugiannya adalah lebih dari uang itu sendiri, Pak. Kenapa? Karena kalau pengobatan ini ditunda-tunda, ini makin lama makin kecil, itu nanti makin lama makin tidak bisa disembuhkan. Ini yang harus diperhatikan sama Novi ya. Jadi nanti kerugian yang kalau sampai ini dibiarkan saja, saya dan LQ Indonesia Law Firm ya, kita ada kurang lebih hampir 100 lawyer, saya akan hajar habis Novi di sini. Yang penting kan ada niat baik ini mau bantu. Sebenarnya yang paling utama itu Mas Agus ini sembuh dulu. Jangan masuk dalam kontroversi ini terlalu lama ya. Itu sembuh dulu. Yang ini ya satu soal harus diislahkan ya. Tapi yang penting ini berobat ini penting. Ya itu utamanya itu berobat. Kalau berobat itu ada waktunya gitu. Kalau terlambat kan juga makin tidak baik. Makin cepat makin baik. Kalau uang yang sudah didapat atau barang yang sudah didapat itu dipergunakan untuk apa? Kemudian perlu diaudit baik oleh pihak yang berwenang maupun oleh masyarakat secara luas. Pak Yusuf Hamka misalnya juga ini orang dan juga salah satu figur ya yang
juga memberikan bantuan. Jadi sebenarnya saya ingin menyampaikan, tentu kalau toh ada kekeliruan kita akan bisa luruskan secara bersama-sama ke depan. YouTuber Pratiwi Novianti alias Novi disarankan melaporkan balik Agus Salim ke korban penyiraman air keras ke aparat kepolisian dengan pasal penggelapan uang. Uang itu dikumpulkan dengan motif dan pertimbangan untuk pengobatan si Agus. Totalnya berapa saya nggak ngerti, kata Haposan. Haposan menilai Agus salah jika uang donasi masyarakat tidak digunakan untuk berobat. Novi, laporin aja Agus daripada Anda dituntut para donatur itu. Laporin kepada polisi, saran Haposan. Haposan mengaku bingung kenapa bisa Agus yang melaporkan Novi, padahal Novi adalah sosok yang membantunya sejak awal. Novi bisa laporkan Agus itu penggelapan uang, laporin aja, gak usah takut, tegas Haposan. Menurut saya ini ukuran moralitas, sudah ditolong tapi malah ngelaporin, sambungnya. Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari seorang warga bernama M. Agus Salim terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik. Laporan yang dilayangkan Agus terregistrasi dengan nomor LPB 6330/10/2024 SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 19 Oktober 2024 dengan penyertaan pasal 27A UU 1 2024 tentang ITE dan atau pasal 310 dan pasal 311 KUHP jungto pasal 45 ayat 4 terkait pencemaran nama baik dan fitnah. Laporan dilayangkan terhadap terlapor yaitu Pratiwi Novianti yang menyangkut pengelolaan dana donasi sebesar 1,4 miliar yang dikumpulkan untuk korban penyiraman air keras. Saudara MAS melaporkan dugaan pencemaran nama baik serta ancaman melalui media elektronik yang dilakukan oleh PN. Laporan ini kami terima pada tanggal 19 Oktober 2024 dan akan segera kami tindak lanjuti, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi. Pengacara Agus Salim menuduh YouTuber Pratiwi Novianti pengguna narkoba. Bukannya marah atau melapor ke polisi atau tuduhan itu, Novi justru melakukan cara berbeda. Aktivis sosial itu membuktikan dirinya bukan pemakai narkoba. Pratiwi Novianti mendatangi Balai Kesehatan dan melakukan tes urin Jumat 25 bulan 10 2024. Hari ini 25 Oktober 2024 saya melakukan tes urin di Balai Kesehatan, ucap Pratiwi Novianti dikutip dari tribunjakarta.com. Akan langsung saya serahkan, katanya. Tak cuma itu, Pratiwi Novianti juga mendatangi Balai Kesehatan Penerbangan untuk mengambil berkas hasil tes kesehatannya saat menjadi pramugari maskapai Sriwijaya Air. Pratiwi Novianti mengaku menjadi pramugari selama 8 tahun dan tak pernah sekalipun memakai narkoba.